Ya, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Iya, Mas Ruli, ini The Fed kembali menurunkan target inflasi tahun ini. Apa ini dampaknya terhadap rupiah nih, Mas? Ya, saya rasa memang The Fed masih menjadi salah satu faktor terbesar yang menjadi penggerak pasar pada pekan ini ya, menyusul gejolak yang terjadi pada pekan lalu ya, ketika mereka memberi sinyal akan kenaikan suku bunga di tahun 2023. Jadi memang kalau kita melihat dari Jerome Powell sendiri ya, kepala The Fed ya, tekanan inflasi memang tidak sebesar kekhawatiran pasar saat ini, dan inflasi hanya bersifat temporer di Amerika Serikat ya. Jadi namun memang pasar terkadang memang sedikit berbeda persepsinya. Melihat perkembangan terakhir bahwa kekhawatiran The Fed akan terlambat mengantisipasi tekanan inflasi, ini menyebabkan pasar cenderung mengalami koreksi ya. Sehingga kita lihat dalam beberapa hari terakhir rupiah memang cenderung masih mengalami koreksi. Anda melihat dengan kenaikan kasus COVID di Indonesia, akankah ini membuat rupiah kembali tertekan begitu, Mas? Iya Mas, ini memang kalau dari sisi di dalam negeri ya, di domestiknya memang menjadi faktor terbesar saat ini ya. Sangat disayangkan memang Indonesia saat ini telah memasuki gelombang kedua pandemi dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang sebelumnya ya. Per hari kemarin sudah menembus 20.000 kasus ya. Rata-rata kasus dalam 5 hari terakhir itu menembus 15.000 ya. Jadi menjadi fokus pasar saat ini ya, dan pengaruhnya juga besar terhadap nilai tukar rupiah. Iya. Lalu bagaimana dengan review perdagangan rupiah untuk pekan ini dan pekan depan, Mas Ruli? Pekan ini memang trennya tekanan masih cukup besar ya, melanjutkan pelemahan pada pekan lalu, karena memang baik dari sisi global maupun dari domestiknya masih cenderung minim perkembangan positif ya. Pekan ini masih dibuka di kisaran 14.375. Namun memang pada hari Senin lalu sudah menembus 14.400 ya, dan relatif stabil konsisten di atas 14.400 ya, dan mungkin sampai dengan pekan depan itu masih belum banyak ya sentimen positif yang bisa menopang perkembangan rupiah ya, sehingga mungkin minggu depan masih di kisarannya 14.000 sampai 14.400 sampai 14.500. Baik. Nah, lalu apakah tapering selanjutnya ini masih akan jadi kekhawatiran pasar, Mas? Ya, memang kembali lagi ya, memang fokus dari sisi globalnya ya, selain memang pandemi yang kembali terjadi akibat varian baru ya. Jadi masih fokus kepada apa yang dilakukan oleh The Fed ya. Jadi melihat secara historis ya, ketika mereka mulai melakukan tapering itu dampaknya cukup besar ya terhadap global financial market ya, apalagi di emerging market ya, termasuk Indonesia, baik di equity, government bond, dan juga nilai tukar. Jadi sentimen ini akan sangat besar pengaruhnya kepada rupiah. Nah, berikutnya kita kembali ke kasus COVID di Indonesia, di mana ini kembali mencetak rekor baru begitu, Mas. Nah, ini Menteri Keuangan mengatakan kenaikan kasus COVID ini akan kembali menekan ekonomi Indonesia di kuartal 2. Pendapat Anda seperti apa? Apakah target pertumbuhan 7%, pertumbuhan ekonomi 7% ini bakal tercapai atau masih ragu, atau seperti apa dari Anda melihatnya? Kalau untuk angka 7% sendiri ya memang cukup tinggi. Namun memang kalau dibandingkan dengan kuartal 2 2020 ya, memang most likely pertumbuhan akan lebih positif ya untuk pertama kalinya ya selama 3 kuartal terakhir. Namun memang range-nya bisa jadi tidak setinggi yang diharapkan. Ya, namun karena memang tekanannya terjadi di akhir bulan Juni ya, atau akhir kuartal 2 ya. Jadi saya rasa target antara 6-7% masih bisa tercapai ya. Namun yang dikhawatirkan adalah bagaimana kelanjutan pemulihan di kuartal 3 dan kuartal 4 nanti. Gitu. Masih bisa tercapai tapi masih agak sulit, seperti itu maksudnya begitu, Mas Ruli? Iya, kalau kuartal 2 sendiri masih bisa sih saya rasa. Ya. Oke, baik. Lalu diperketatnya PPKM. Nah, ini apakah juga akan menekan rupiah, Mas? Ini juga terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, dengan prospek ekonomi yang kembali ya, ketidakpastiannya itu meningkat, yang besar kemungkinan berdampak kepada tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Gitu.
Oke. Nah, ini The Fed akan terus melakukan program pembelian aset. Apakah ini akan membuat yield obligasi Amerika Serikat semakin menarik nih? Iya, jadi memang pembelian aset-aset itu tujuannya untuk menjaga likuiditas yang mencukupi ya di sistem finansial ya, dan menjaga juga agar suku bunga itu tetap rendah. Namun ekspektasi pasar bahwa ke depan The Fed akan lebih cepat mengurangi pembelian aset-aset tersebut untuk mencegah inflasi yang ditimbulkan. Saat ini memang kecenderungan market itu masih ke depannya itu masih penuh ketidakpastiannya, sehingga kayaknya memang volatilitasnya masih akan tetap tinggi. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Ruli dan selamat beraktivitas kembali.